Shalom, selamat pagi Ibu dosen dan teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil analisis UMKM di Kelurahan Matawai dengan dosen pemangku Ibu Yuniarti Reni Renggo, Eskom MSc. Di sini kami akan memaparkan dan memberikan wawasan yang komprehensif terkait potensi dan tantangan yang dihadapi UMKM di Kelurahan Matawai serta kontribusinya bagi perekonomian lokal. Perkenalkan, nama saya Dinia Dewi Purnamasari dengan NIM 1222056. Perkenalkan, nama saya Istina Gita Dewi, NIM 12209. Saya Theodora Flavia Dewi itu dengan NIM 1223039. Saya Nima Teragamina dengan NIM 12238. Saya Miri Magdalena Beata dengan NIM 12220. Saya Ibrahim Tawiyakan NIM 12220. Saya Istina Mariara NIM 12225. Saya Utoraja dengan NIM 12219. Saya NIM 12220. Saya Tulis Ibrahim dengan NIM 12225. Saya Kira Antoni Angger Kaumbu dengan NIM 12204. Saya Reno Firman dan Ideal dengan NIM 1222072. Presentasi kali ini akan membahas yang pertama ada identifikasi pendidikan, yang kedua adalah rentan usia, dan yang ketiga adalah presentasi tempat usaha, dan yang keempat jenis kelamin, dan yang kelima status keluarga, yang terakhir jenis dan jumlah usaha, dan yang terakhir kesimpulan. Selanjutnya saya akan membahas tentang jumlah pemilik usaha mikro berdasarkan tingkat pendidikan di Kelurahan Matawai. Yang pertama, tingkat pendidikan SD. Sebanyak 15% diantaranya memiliki tingkat pendidikan terakhir hanya sampai sekolah dasar. Yang kedua, tingkat pendidikan SMP. Sebanyak 15% diantaranya memiliki tingkat pendidikan terakhir hanya sampai sekolah menengah pertama. Yang ketiga, tingkat pendidikan SMA atau SMK. Sebanyak 47% diantaranya memiliki tingkat pendidikan terakhir hanya sampai sekolah menengah atas. Yang keempat, tingkat pendidikan D3 sampai S1. Data yang menunjukkan bahwa 22% dari pemilik usaha mikro memiliki tingkat pendidikan terakhir D3 atau S1 sarjana. Yang kelima, tingkat pendidikan profesi apoteker. Data yang menunjukkan bahwa hanya 1% dari pemilik usaha mikro memiliki tingkat pendidikan terakhir sebagai apoteker. Berikut hasil analisis. Berdasarkan diagram lingkaran yang disajikan, dapat ditarik beberapa kesimpulan. Yang pertama, dominasi pendidikan menengah sebanyak 72% dari pemilik usaha mikro yang memiliki tingkat pendidikan terakhir hingga sekolah menengah atas. Yang kedua, ada proporsi pendidikan tinggi rendah, yang hanya 23% pemilik usaha mikro yang memiliki pendidikan di perguruan tinggi. Sedangkan yang ketiga, ada profesi apoteker, sangat kecil, dan jumlah pemilik usaha mikro dengan latar belakang pendidikan apoteker sangat minim, hanya 1%. Yang terakhir, pendidikan dasar, dan masih ada, meskipun persentasenya terkecil, masih ada 15% pemilik usaha mikro yang hanya tamatan sekolah dasar. Berikut presentasi pemilik UMKM berdasarkan rentang usia di Kelurahan Matawai. Usia muda 18 sampai 30 tahun ada 27. Usia dewasa 31 sampai 50 tahun ada 86. Ketiga, usia lanjut di atas 60 tahun ada 10. Hasil analisis berdasarkan diagram batang yang disajikan dapat ditarik beberapa kesimpulan. Yang pertama, dominasi usia dewasa. Sebagian besar pemilik UMKM di Kelurahan Matawai berada pada rentang usia dewasa dengan persentase mencapai 86%. Yang kedua, usia muda cukup signifikan. Kelompok usia muda juga memiliki kontribusi yang cukup signifikan dengan persentase 27%. Yang ketiga, usia lanjut relatif kecil. Persentase pemilik UMKM yang berusia lanjut relatif kecil hanya 10%. Selanjutnya saya menjelaskan presentasi UMKM di dalam dan di luar pasar Kelurahan Matawai. Yang pertama, di luar pasar.
Data menunjukkan bahwa mayoritas UMKM di Kelurahan Matawai yaitu sebesar 72% beroperasi di luar pasar. Yang kedua, dalam pasar, sebanyak 28% UMKM memilih untuk berlokasi di dalam pasar. Berikut hasil analisis berdasarkan diagram lingkaran yang disajikan dapat ditarikan beberapa kesimpulan, yaitu dominasi UMKM di luar pasar sebanyak 72% UMKM Kelurahan Matawai. Yang kedua, ada UMKM dalam pasar, sisanya 28% UMKM yang memiliki untuk berlokasi di dalam pasar, terutama yang menjual produk-produk tertentu yang lebih cocok dipasarkan di tempat yang terpusat. Persentase pemilik UMKM berdasarkan jenis kelamin di Kelurahan Matawai: perempuan 45,6% dan laki-laki 54,4%. Berikutnya, hasil analisis berdasarkan diagram lingkaran yang disajikan dapat ditarik beberapa kesimpulan mengenai distribusi jenis kelamin pemilik UMKM di Kelurahan Matawai. Dominasi laki-laki sebanyak 54,4% pemilik UMKM di Kelurahan Matawai. Kontribusi perempuan signifikan meskipun tidak sebesar laki-laki. Perempuan juga memiliki kontribusi yang cukup signifikan dengan persentase 45,6%. Selanjutnya, identifikasi pengelola usaha berdasarkan status keluarga di Kelurahan Matawai. Yang pertama, mayoritas usaha dikelola oleh istri sebanyak 52 orang dengan persentase 38,8%, diikuti oleh suami sebanyak 44 orang dengan persentase 33%, dan pengelola yang belum berkeluarga sebanyak 38 orang dengan persentase 28%. Berikut hasil analisis. Berdasarkan diagram lingkaran yang disajikan dapat ditarik beberapa kesimpulan. Yang pertama, domisili pengelola wanita atau istri sebanyak 38,8%. Yang kedua, kontribusi suami memiliki kontribusi yang cukup sebesar 32,8%. Dan yang ketiga, adanya pengelola yang belum berkeluarga sebanyak 28,4%. Atau sekitar 38 orang pengelola UMKM yang belum berkeluarga. Ini menunjukkan bahwa generasi muda juga aktif dalam memulai usaha. Identifikasi jenis dan jumlah usaha mikro di Kelurahan Matawai. Yang pertama ada usaha kuliner didominasi 15 unit, kemudian penjahit ada 6, toko ada 11, kios atau retail kecil ada 35, fotokopi ada 2, apotek ada 1, usaha bensin ada 3, dan galeri tenun ikat ada 1. Berdasarkan hasil analisis ini, kami menarik kesimpulan pertama, dominasi usaha kuliner dan kios di Kelurahan Matawai, di mana masing-masing ini mengindikasikan bahwa sektor perdagangan dan makanan menjadi tulang punggung perekonomian mikro di wilayah tersebut. Kemudian yang kedua, ada keberagaman jenis usaha. Tidak hanya usaha mikro makanan dan juga kios, ada juga keberagaman jenis usaha di Kelurahan Matawai. Kemudian yang ketiga, ada potensi sektor lain, yaitu seperti galeri tenun ikat yang merupakan produk khas lokal Sumba yang menjadi daya tarik wisatawan dan juga menjadi sumber pendapatan masyarakat di Kelurahan Matawai. Sekian dan terima kasih. Kesimpulannya, analisis UMKM di Kelurahan Matawai menunjukkan bahwa sebagian besar pemilik usaha memiliki latar pendidikan hingga SMA sebesar 72%, mengindikasikan perlunya program peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan untuk mendukung pengelolaan usaha. Mayoritas pelaku usaha berada dalam usia produktif 31-50 tahun dengan kontribusi signifikan dari generasi muda usia 18-30 tahun, di mana ini mencerminkan potensi inovasi dan semangat kewirausahaan yang tinggi. Sebagian besar UMKM di Kelurahan Matawai beroperasi di luar pasar. Hal ini menunjukkan preferensi lokasi yang fleksibel dan dekat dengan konsumen.
di mana partisipasi gender menunjukkan dominasi laki-laki sebesar 54,4% sebagai pemilik usaha, tetapi perempuan juga memiliki peran yang signifikan sebesar 45,6%. Hal ini mencerminkan peningkatan partisipasi perempuan dalam ekonomi lokal. Tidak hanya sampai di situ, keluarga juga memainkan peran penting dalam pengelola utama usaha. Sementara sebagian usaha juga dikelola oleh individu yang belum berkeluarga. Adapun jenis usaha kuliner dan kios mendominasi UMKM di Kelurahan Matawai. Tetapi keragaman jenis usaha yang ada menunjukkan potensi pengembangan lebih lanjut, terutama dalam memanfaatkan produk yang menarik perhatian pasar yang lebih luas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih dan sampai jumpa.